Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngaji Quran tapi mau ngomongin Jokowi dulu. Kenapa Jokowi itu kok selalu dicerca ya, selalu dipersoalkan ya oleh langkah-langkahnya meskipun dia sudah tidak jadi presiden. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena dia bukanlah orang biasa ya. Dia sebelum tanggal 20 Oktober 2024 dia punya kekuasaan besar sebagai presiden dan punya anggaran. Dan dampaknya itu meliputi atau membentur jutaan orang. Misalnya waktu dia memutuskan pindah ibu kota, itu banyak orang terkejut ya. Karena dalam perdebatan sebelum waktu presiden tahun 2019 nggak ada pembincangan atau perdebatan soal pindah ibu kota. IKN itu yang disebut sebagai IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pakai apa bangun ibu kota itu? Pakai uang siapa? Ternyata bangun ibu kota pakai uang, bukan uang pribadi Jokowi. Ternyata pada akhirnya pakai uang kita, uang saya, uang Anda yang bayar PBB, pajak bui bangunan, bayar pajak makanan, bayar segala macam dari APBN itu yang dimasukkan ke anggaran pendapatan belanja negara. Meskipun ya, Jokowi pada akhirnya itu janji bicara nggak akan pernah pakai uang kita, uang rakyat, tapi pakai investor, yaitu para pengusaha dari seluruh dunia yang diundang untuk membangun investasi atau menggelontorkan uang untuk membangun IKN. Tetapi karena investasi nggak kunjung turun dan nggak mau mengerjakan proyek di tengah hutan belantara itu, mundur satu persatu, termasuk bolak-balik CEO SoftBank, yaitu siapa itu, yang orang Jepang itu, ya kan, SoftBank itu nggak jadi tuh melontarkan uang yang katanya lebih dari 100 triliun, padahal kita perlunya, Jokowi perlunya hanya 500 triliun. Itu pukulan mematikan itu. Mundurnya investor besar yang tadinya, padahal udah 2 tahun dia bolak-balik ke Jakarta, ke istana, ketemu Jokowi, dan akhirnya mundur ya. Singkat cerita, Jokowi kemudian mengeluarkan itu kan perpres ya, peraturan presiden, dan memindahkan APBN itu 20% untuk IKN, ngambil uang kita untuk IKN, ya kan. Dia ingkar janji itu, ya kan. Di situ masalahnya. Kalau pakai uang sendiri sih nggak apa-apa. Ini udah janji nggak pakai uang rakyat, akhirnya ngambil uang rakyat dengan cara menggunakan kekuasaannya sebagai presiden, kan gitu. Itu pertama. Itu konsekuensinya apa? Kesejahteraan rakyat jadi kurang karena uangnya diambil untuk bangun IKN yang nggak ada gunanya itu, menurut para ahli kan nggak ada gunanya untuk rakyat, maksudnya ya berguna untuk kemegahan Jokowi. Kemudian itu yang contoh ya, kenapa dia kemudian dicerca, karena keputusan politik yang merugikan keuangan orang banyak. Kemudian soal PSN, proyek strategis nasional, kriterianya apa satu proyek itu masuk ya PSN, apalagi yang sekarang PIK 2 itu dikeluarkan di akhir kekuasaan Jokowi dan dikerjakan PSN itu oleh swasta, yaitu oleh grup Agung Sedayu Group dan satu lagi apa itu yang di BSD itu, Salim Group itu ya kan. Dan itu kriterianya apa sehingga kemudian terjadi perdebatan yang keras sampai sekarang
sejak PSN itu dikeluarkan ya, pembebasan lahan-lahan rakyat, pemagaran laut, bakar laut dari bambu sepanjang 30 km, itu sisa-sisa atau dampak konsekuensi logis dari keputusan politik dari Jokowi yang salah, yang merugikan banyak orang dengan membeli ya, dengan kaki tangannya membeli tanah-tanah rakyat di kawasan Jakarta dan Banten itu sampai membelah masyarakat sendirinya. Bahkan Majelis Ulama Pusat itu mengecam proyek PSN PIK, sementara Majelis Ulama di tingkat Banten mendukung. Ini memang jadi problem ya. Keputusan politik Jokowi membuat warga negara itu tidak lagi berbicara hangat ya, di antara mereka, tapi justru mereka saling berkelahi di depan media, di depan publik karena keputusan politik Jokowi. Jadi persoalannya kalau membicarakan Jokowi bukan membicarakan aib secara personal, tetapi yang kita bicarakan adalah keputusan-keputusan politik saat dia berkuasa itu bukan berakibat untuk dirinya sendiri, tapi berakibat untuk jutaan orang. Di situ masalahnya. Dan akibat untuk jutaan orang itu bukannya baik, justru menimbulkan pertentangan yang tajam. Karena ternyata justru PSN itu menguntungkan segelintir kelompok, segelintir orang yang dibela oleh Jokowi dan mengorbankan banyak orang, mengorbankan rakyatnya sendiri, penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jadi kekuasaannya dipegang oleh Jokowi itu memihak kelompok yang sudah kuat dan menindas atau mengorbankan rakyat yang tidak punya akses, yang tidak punya akses untuk pembelaan bagi mereka ya, yang tidak dibela oleh Jokowi. Yang dibela adalah kelompok kecil, yang dibela adalah kelompok pengusaha, teman-temannya Jokowi itu sendiri. Jadi dalam kerangka inilah kita bisa mengerti mengapa civil society, masyarakat itu begitu marah terhadap Jokowi, bukan sebagai pribadi, tapi marah sebagai presiden yang sudah tidak bertindak adil dan membela rakyatnya sendiri, kecuali membela kelompok dan dinasti politiknya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan saya ngaji dulu ya, melanjutkan juz 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa idh nada rabbuka Musa an ya'til qawma adh-dhalimin qawma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula
إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Surah Syu'ara ayat 7 sampai 19 ya. Masih juz 19 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.